Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu dalam Pekan Paskah yang ketiga, bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam permenungan insani, inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu tanggal 21 April tahun 2021. Bersama saya Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, mengundang kami untuk sejenak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu membuka hati kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, dan juga dapat memetik buah-buah permenungan yang akan kami gunakan dalam kehidupan dan iman kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita manusia tentu saja pada kodratnya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami belas kasih dan persekutuan dari Allah. Bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin tersebut? Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, jika berbicara soal makanan dan minuman jasmania, tentu saja kita sebagai manusia terus-menerus berusaha dalam kehidupan kita untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga kita dengan makanan dan minuman jasmani. Kita bekerja setiap saat, setiap hari agar kebutuhan akan makanan dan minuman jasmani itu dapat terpenuhi. Kita merasakan kelegaan. Injil hari ini berbicara tentang roti hidup,
Tentu saja yang dimaksudkan oleh penginjil dengan menjelaskan apa yang diajarkan oleh Kristus dengan menyebut dirinya sebagai roti hidup adalah lebih terutama pada makanan dan minuman rohani atau batinia. Jalan terang menuju pemenuhan dahaga batin atau rohani adalah mencari pada sumbernya, yakni pada Allah sendiri. Dialah yang telah bersabda di dalam bacaan Injil hari ini, "Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, persoalannya sekarang adalah apakah kita sebagai orang beriman teristimewa pengikut-pengikut Kristus sungguh dan selalu berani percaya dan berserah kepadanya, menyerahkan diri kita pada Sang Roti kehidupan tersebut. Hidup kita di dunia ini tentu membutuhkan tidak hanya makanan jasmani, melainkan juga makanan rohani, makanan yang dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan iman kita. Iman dan pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat manusia merupakan aspek yang sangat menjadi penekanan saat kita datang mencari dan menemukan roti hidup buat kehidupan rohani kita. Berkat roti hidup itu, orang dianugerahi hidup yang kekal, sebab roti itu adalah Kristus sendiri. Ia yang memberikan kelegaan kepada kita, Ia yang memberikan penghiburan kepada kita, Ia yang memuaskan rasa lapar dan haus kita akan iman yang tumbuh, yang berkembang dan berbuah dalam kehidupan iman sehari-hari. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita di dalam Injil hari ini telah menegaskan dirinya adalah roti hidup, yang datang kepadanya akan memperoleh kelegaan. Tinggal sekarang kita diajak untuk belajar, melihat dan membuka hati kita dan menyadari bahwa Kristuslah yang menjadi pusat dan pokok dari iman kita. Itulah Sang Roti Hidup. Kita mencarinya dan membuka diri kita untuk terus-menerus datang kepadanya. Tidak hanya cukup dengan mengakui bahwa Ia adalah sungguh-sungguh roti hidup yang memberikan kekuatan kepada kita, tetapi hati kita perlu selalu terbuka untuk menerima dan untuk terus-menerus menimba kekuatan iman di dalam Kristus Yesus yang adalah roti hidup bagi kehidupan iman kita. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, melalui firman Allah ini kita kembali diajak bersama-sama untuk selalu dan senantiasa dalam menghadapi situasi-situasi dalam tanda petik di mana kita merasakan rasa lapar dan haus akan kerohanian, akan iman, akan kebutuhan-kebutuhan di mana kita berusaha dalam kehidupan kita untuk menemukan iman yang benar. Kita diajak untuk selalu membuka hati kita, datang senantiasa kepada Yesus Kristus, Sang Roti Hidup. Karena melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Roti Hidup itu, kita akan memperoleh kelegaan. Di tengah aneka macam pergumulan, di tengah aneka macam permasalahan, di tengah aneka macam keprihatinan kehidupan, di tengah aneka macam ancaman-ancaman kehidupan dan iman kita, kita diajak untuk tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus Sang Roti Hidup, tetapi selalu membuka hati kita, mencari, datang kepadanya untuk memperoleh kekuatan di dalam kehidupan iman kita. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat yang telah Kau karuniakan kepada kami saat kami merenungkan sabda-Mu. Buatlah kami selalu berani mencari, menemukan, dan datang kepadamu Sang Roti Hidup dalam kehidupan iman kami, di mana kami dapat menimba kekuatan dan dapat menimba peneguhan di dalam kehidupan dan iman kami sehari-hari. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Lotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.